Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif. Channel ini memberikan informasi tentang sekolah kedinasan yang berikatan dinas, yang kuliahnya gratis dan atau lulus langsung kerja. Inspiratif. Semoga informasi yang kami berikan di channel ini yang kuliahnya gratis lulus langsung kerja tadi memberikan inspirasi kepada Anda setelah lulus SMA, SMK, MK bisa menetapkan diri, memantapkan diri, meniatkan diri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Solutif, informasi yang kami berikan kuliahnya gratis dan atau lulus langsung kerja berarti memberikan solusi pendidikan terhadap Anda para lulusan SMA, SMK, dan MK. Yang pertama, solusi tentang biaya karena pendidikannya gratis dan solusi masa depan karena setelah lulus Anda langsung kerja dan karir yang bagus dan masa depan yang cerah. Oke. Kami akan memberikan kabar gembira terkait dengan sekolah kedinasan tahun 2022. Yang pertama, kabar gembira pertama adalah yang kita tunggu-tunggu yaitu pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022 sudah dibuka. Kabar gembira yang kedua bahwa daya tampung atau formasi sekolah kedinasan yang berikatan dinas tahun 2022 naik daya tampungnya. Nah, naiknya berapa? Kemudian yang naik itu sekolah kedinasan apa saja? Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, mari kita ikuti pembahasan kali ini yaitu tentang kabar gembira bahwa daya tampung sekolah kedinasan tahun 2022 naik dan juga nanti kami informasikan kapan pendaftarannya sampai kapan batas akhirnya. Ikuti terus channel ini. Oke, kami akan memberikan informasi yang tentu saja ini sangat penting terkait dengan tes masuk sekolah kedinasan tahun 2022. Ini informasi ini kami ambil dari Humas PAN RB yang terkait pendaftaran masuk sekolah kedinasan tahun 2022. Judulnya, siapkan dirimu, pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka. Nah, kami bacakan, nanti kami berikan informasi-informasi terbarunya. Jakarta, pendaftaran sekolah kedinasan telah dimulai. Pelamar sudah dapat mendaftarkan diri dan bersaing untuk memperebutkan 7.080 formasi yang tersedia di 30 sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan kemarin tidak ada 30, ada kurang 1 kalau kelihatannya, dan juga formasinya tahun lalu itu hanya sekitar 6.000 lebih, tapi tahun ini 7.080. Mari itu ikuti, nanti kita akan sampaikan di episode ini yang naik sekolah kedinasan mana, yang tetap sekolah kedinasan mana, dan yang turun sekolah kedinasan mana. Kami lanjutkan, proses pendaftaran dapat dilakukan sejak Sabtu tanggal 9 April 2022, kemudian mulai pukul 9.22 waktu Indonesia bagian Barat, melalui portal sistem seleksi sekolah kedinasan pada tautan https://digdin.bkn.go.id. Sama seperti tahun sebelumnya, kebijakan pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 dari 30 sekolah kedinasan yang tersedia masih berlaku. Jadi satu Anda dari 30 sekolah itu nilainya hanya 1. Dan ingat juga bagi saudara-saudari yang sudah lulus SNMPTN tidak usah mengikuti tes ini. Tentu saja fokus saja ke
perguruan tinggi yang Anda sudah diterima di SNMPTN, karena itu juga mengandung konsekuensi kalau Anda ngeyel ikut sekolah kedinasan. Ini yang sudah diterima. Kalau yang belum tetap bebas bisa mengikuti. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Alek Denny mengingatkan kepada setiap pelamar untuk dapat menyiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan memahami alur seleksi sekolah kedinasan serta syarat dan ketentuan. Oke, jadi saudara-saudara, kepandaian Anda, nilai saudara yang bagus itu Anda bisa gagal kalau Anda tidak memperhatikan alur seleksi dan syarat ketentuan sekolah kedinasan ini. Jadi Anda pinter penting, tetapi mekanisme syarat-syarat, alur pendaftaran juga harus Anda perhatikan kalau Anda ingin sukses diterima di sekolah kedinasan. Kami lanjutkan, sebelum mendaftar pastikan pelamar mencermati dan memahami setiap syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah. Jangan sampai gagal di tahap pendaftaran hanya karena kurang teliti, ujar Deputi Alek di Jakarta. Jadi Anda betul-betul cermati, tidak hanya karena nilai Anda sudah bagus, kemudian Anda mengabaikan semuanya. Perhatikan betul. Alek, kami lanjutkan, Alek menyampaikan bahwa peserta dapat mempelajari ketentuan mengenai seleksi sekolah kedinasan yang tertera pada Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2001 tentang seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian lembaga. Sedangkan informasi mengenai syarat dan ketentuan dari masing-masing sekolah kedinasan dapat dilihat pada dikdin.bkn.go.id/daftar instansi. Jadi Anda nanti setelah memperhatikan YouTube saya, channel saya ini, Anda bisa langsung ke dikdin.bkn.go.id untuk lebih jelasnya. Terkait dengan tata cara prosedur pendaftaran, pelamar dapat membaca buku petunjuk sekolah kedinasan tahun 2022 yang tersedia di portal Sistem Seleksi Sekolah Kedinasan. Pelamar juga dapat mencermati pertanyaan yang sering diajukan pada menu FAQ. Jadi Anda nanti bisa baca-baca. Intinya Anda membaca di petunjuk sekolah kedinasan tahun 2022 yang juga tersedia di dikdin.bkn.go.id. Cermati betul. Kami lanjutkan. Pelamar memiliki waktu selama 22 hari untuk melakukan proses pendaftaran. Pelamar dapat mengirimkan pendaftaran terakhir pada Sabtu 30 April 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ditutup hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Perhatikan. Adapun 30 sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran pada tahun ini berada di bawah naungan 8 instansi, yaitu kementerian lembaga, sama seperti tahun lalu, yaitu instansi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Perhubungan. Jadi ada 8 kementerian lembaga, dari 8 ini yang terbanyak sekolahnya dan daya tampungnya memang di Kementerian Perhubungan. Tapi itu juga sekolahnya yang terdiri dari sekolah tinggi, politeknik dan akademi ada 22. Alek mengatakan bahwa nantinya tidak semua lulusan sekolah kedinasan akan mengabdi sebagai PNS di instansi yang menaungi sekolah kedinasannya. Bagi lulusan sekolah kedinasan yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perhubungan akan disebar ke kementerian dan lembaga lainnya serta pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya bahwa nanti yang lulusan STAN itu tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi mungkin di Kementerian Dalam Negeri. Sebaliknya di Kementerian Perhubungan itu juga tidak hanya di Kementerian Perhubungan, mungkin di Kementerian Dalam Negeri atau di pemerintah daerah. Di
STP IPDN, lulusan IPDN di Kementerian Dalam Negeri mungkin akan juga bisa bekerja di kementerian lain. Begitu. Sebagai ASN tentunya diharapkan bagi PNS lulusan sekolah kedinasan untuk siap mengabdi, untuk melayani dan ditempatkan di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan, ungkap Alek. Ditegaskan kembali oleh Alek bahwa seluruh rangkaian seleksi sekolah kedinasan dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, serta bebas dari unsur KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karenanya, Alek juga mengingatkan kepada setiap pelamar untuk selalu berhati-hati terhadap tindak penipuan yang mungkin terjadi dalam seleksi sekolah kedinasan ini. Harap berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan karena sudah dapat dipastikan penipuan. Persiapkan diri semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti rangkaian seleksi sekolah kedinasan, pangkas Alek. Jadi saudara-saudari yang akan ikut tes sekolah kedinasan tidak usah percaya siapa-siapa, hanya percaya kepada panitia bahwa proses tes masuk sekolah kedinasan itu tidak ada biaya selain biaya pendaftaran yang sudah ditentukan di masing-masing sekolah kedinasan yang nilainya tidak begitu besar, ada yang 300.000, ada yang 200.000. Itu di luar itu kalau ada yang menjanjikan misalnya kalau Anda ini terima bayar sekian ya, itu tidak benar. Dan mari kita bantu panitia Anda untuk jujur, untuk transparan, dan panitia sudah menegaskan bahwa pelaksanaan tes kedinasan itu dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, dan tidak diskriminatif serta bebas KKN. Jadi Anda yang penting menyiapkan diri sebaik-baiknya, siapkan diri dari persyaratannya, dan siapkan diri dari tes atau ujiannya. Itu dari berita yang kami kutip dari Humas Menpan RB dan kami beri tambahan beberapa informasi. Oke, sekarang kami informasikan alokasi formasi sekolah kedinasan tahun 2022 itu apa saja yang naik, yang tetap, dan yang turun. Nah, mari kita di sini kami sampaikan. Yang pertama, ada 8 kementerian lembaga. Di Kementerian Dalam Negeri itu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri PDN itu tahun ini menerima 1.230 formasi. Itu naik karena tahun 2021 itu hanya menerima 1.164 formasi saja. Ini tentu peluang bagi Anda untuk lebih giat, lebih semangat lagi. Kemudian di Kementerian Keuangan itu Politeknik Keuangan Negara STAN ini cukup banyak juga kenaikannya. Itu awalnya tahun 2021 itu hanya menerima 275 formasi, tapi tahun ini naik 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat, yaitu 750 formasi. Tapi kalau ini dibandingkan dengan tahun 2016 sebelum PKN STAN itu diasramakan, itu tentu jauh karena tahun 2016 ke 15, 2014 itu memang ada ribuan daya tampungnya. Tapi setelah sekarang diasramakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran itu menerima 750 dan ini naik 3 kali lipat dari tahun 2021. Ini tentu peluang juga bagi saudara-saudara lulusan SMA, SMK, SMA tahun 2022 dan sebelumnya yang penting memenuhi syarat untuk mengikuti lagi. Kemudian di Kementerian Hukum dan HAM ini tetap, jadi di Poltekip itu tahun ini 300, tahun lalu juga 300. Di Politeknik Imigrasi Poltekim itu juga sama daya tampungnya yaitu 300, tahun lalu juga 300. Di Badan Pusat Statistik ini ada penurunan ini daya tampungnya atau formasinya. Kalau tahun lalu itu 600, tahun ini hanya 500. Badan Intelijen Negara dengan Sekolah Tinggi Intelijen Negaranya
itu ada naik formasinya, naik 50, kalau tahun lalu 250, tahun ini 300. Badan Intelijen Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu ada penurunan, kalau tahun ini 250, tahun lalu 265. Kemudian di Badan Siber dan Sandi Negara dengan Politeknik Siber dan Sandi Negaranya, ini Poltek SSN ini tetap 100 daya tampungnya, dan di Kementerian Perhubungan yang tahun ini menerima 3.350 dan tahun lalu hanya 3.210, jadi ada peningkatan. Dan ini Kementerian Perhubungan ini terdiri dari 22 sekolah tinggi, politeknik dan akademi. Ini jadi ada di Kementerian Perhubungan itu ada Politeknik Transportasi Darat Indonesia, ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, Politeknik Transportasi Darat Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Politeknik Penerbangan Indonesia PPI Curup, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Penerbangan Palembang, Akademi Penerbangan Indonesia API Banyuwangi. Jadi dari 22 itu ada satu sekolah tinggi, satu akademi dan 20 politeknik. Ini juga kesempatan yang sangat besar, peluang yang sangat besar karena daya tampungnya juga naik. Dan di Kementerian Perhubungan itu ada 2 pola, yaitu pola pembibitan, artinya itu nanti ikatan dinas, tapi ada pola non pembibitan, itu berarti bukan ikatan dinas. Maka itu cermati betul nanti ketika membaca informasinya, mencermati informasinya. Nah, kapan pendaftarannya? Tadi sudah kita sampaikan pendaftarannya tanggal 9 sampai 30 April. Jadi ditutup 30 April jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ujian SKD-nya, pelaksanaan ujian SKD itu dilaksanakan sekitar Mei atau Juni. Tentu yang bisa melaksanakan ujian SKD ini bagi saudara-saudara yang memenuhi seleksi administrasi. Jadi di sekolah kedinasan itu terdiri dari beberapa tahap. Kalau tahap pertama itu Anda tidak lolos, maka tahap berikutnya Anda tentu tidak akan lolos. Jadi setiap tahap itu sistemnya gugur. Misalnya nanti di sekolah kedinasan, tentu tahap pertama adalah administrasi. Seleksi administrasi itu misalnya ya terkait dengan nilai rata-rata ijazah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan di masing-masing sekolah kedinasan, kemudian tinggi badannya, kemudian berkacamata atau tidak. Kalau itu sudah lolos seleksi, baru Anda bisa mengikuti SKD atau seleksi kompetensi dasar. Tapi kalau ini tidak lolos dan tidak dinyatakan lolos di seleksi administrasi, Anda tidak usah repot-repot ujian kompetensi dasar. Setelah ujian SKD nanti disusul dengan seleksi lanjutan yang pelaksanaannya seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan yang Anda bisa langsung ke masing-masing sekolah kedinasan yang bisa dilihat di dikdin.bkn.go.id.
Oke, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Yang jelas ada 2 kabar gembira yang kita nantikan sudah dibuka pendaftarannya. Yang kedua bahwa ternyata syukur alhamdulillah peluangnya lebih besar karena daya tampungnya ditambah. Nah, itu menjadi semangat bagi saudara dan semangat itu pesan leluhur, mari kita tetap untuk bekerja keras, tetap untuk bekerja cerdas, tetap untuk berikhtiar. Sesuai dengan nasihat leluhur yang berbunyi jer basuki mawa beya tan hono suka tanpa lambaran lekoso, rekasane manusa bakal kacatet dening Kang Maha Kuwasa kang ing tembe bakal nglairake welas asih arupa arta kang katampa lan urip mulya. Demikian, semoga bermanfaat dan tetap semangat dan semoga menginspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.